Kepala SMP Negeri 1 Cikidang yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Cikidang. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini menyempatkan waktu walaupun ini sudah siang ya, waktunya istirahat, tapi Bapak Ibu tetap semangat selalu ya dalam kegiatan diseminasi penyebaran atau penerapan dan pemahaman budaya positif pada modul 1.4 sebagai salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak. Bersama saya Isma Latifah, Syaron Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat! Coba saya ingin mendengar dulu semangatnya ya. Oke. Gimana semangatnya? Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Cekas tanpa siap? SMP Negeri 1 Cikidang? Terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Oke baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ke pemaparan materi ya, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan saya sampaikan sekarang sudah saya sebutkan tadi ya, mengenai budaya positif. Kira-kira, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira jika Bapak Ibu mendengar kalimat budaya positif, apa yang terlintas atau apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Boleh mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini yang mic-nya, silakan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak silakan. Budaya positif ya, mungkin salah satu budaya positif yang bisa saya usulkan, salah satunya disiplin. Ya, salah satu budaya kedisiplinan. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif yang bisa dikembangkan mungkin mulai dari rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja Bu. Mungkin tambahannya nanti dari ibu-ibunya mengenai budaya positif apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan baik terutama dalam akhlakul karimah di setiap hari yang harus diterapkan, misalkan setiap hari seperti sholat duha bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Bu Neng ya, salah satu contoh budaya positif itu adalah tadi dengan menerapkan disiplin, juga melakukan kebiasaan baik ya Bapak Ibu. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Bu Neng ya, salah satu contoh budaya positif itu adalah tadi dengan menerapkan disiplin, juga melakukan kebiasaan baik ya Bapak Ibu. Oke, tadi yang disampaikan betul ya. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Yang disebutkan itu salah satunya ya Bapak Ibu. Nah, karena ini merupakan suatu keyakinan universal di sekolah, jadi saya mau tanya nih, perlu atau penting nggak sih budaya positif itu? Sangat penting sekali. Nah, kita sebagai guru harus menciptakan atau menerapkan yang namanya budaya positif ini di sekolah agar terciptanya sekolah yang nyaman dan aman, tentunya bagi peserta didik juga bagi kita sebagai guru ya. Dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti, diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua akan kita bahas ya Bapak Ibu satu persatu, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau yang kita bahas sekarang itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, atau ya kita menyebutnya juga dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, saya ingin tanya nih, Bapak Ibu pernah mendengar mungkin ada yang namanya student center, ada yang namanya teacher center, atau kita sekarang menyebutnya dengan berdiferensiasi. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau yang mau menjawab apakah Bapak Ibu itu masih menggunakan teacher center pembelajarannya atau sudah student center. Mungkin silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu mengenai Student Center, kemudian Teacher Center dan diferensiasi, yang pertama Student Center yaitu pembelajaran berpusat pada siswa-siswanya yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan teacher berarti berpusat pada gurunya yang mobile gitu ya, yang punya kreatif, sedangkan siswa hanya secara pasif saja. Kalau Teacher Center masuk ke pada pembelajaran yang konvensional seperti itu. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi yang saya tahu yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, sesuai dengan gaya visual, audio visual, seperti itu mungkin. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Rorus. Jadi kalau Teacher Center itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi guru yang aktif gitu ya dalam kelas gitu ya. Sedangkan peserta didiknya hanya mengikuti saja. Kalau Student Center, pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru bertindak hanya sebagai fasilitator saja. Nah, atau sekarang kita menyebutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap dan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus memenuhi segala kebutuhan peserta didik, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, saya belajar materi tersebut dalam modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntut kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita adalah menuntut kodrat tersebut sehingga anak bisa menjadi berhasil dan bahagia, yaitu. Nah, maka dari itu, mari kita rubah paradigma belajar kita menjadi paradigma belajar yang baru. Saya yakin sekali SMP Negeri 1 Cikidang ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang tentunya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini tadi dikatakan ya kebutuhan belajar mereka berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat ya di sini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi di dalamnya, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu usaha-usaha yang sudah kita lakukan dengan kegiatan sholat duha, dengan kegiatan sholat duhur, tadarus Al-Quran maupun ceramah, itu adalah tujuan kita untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini berhubungan dengan budaya. Ya, alhamdulillah sekali di kita sudah menerapkan budaya-budaya yang baik. Ya, ada yang namanya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap pagi kita berbaris di depan kelas ya untuk apa? Di depan sekolah ya untuk menyambut peserta didik ya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, kalau mendengar bergotong royong itu berarti apa? Bekerja sama ya, berkolaborasi ya. Bergotong royong atau berkolaborasi di sini bukan hanya untuk membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya, tapi juga berkolaborasi dalam proses pembelajaran ya. Murid berkolaborasi dengan murid berkolaborasi dengan guru. Ya, kita cari atau gali apa sih pembelajaran atau yang mereka inginkan dengan cara berkolaborasi tadi. Kemudian kreatif, tentu kita memimpikan murid-murid kita menjadi murid-murid yang kreatif. Luar biasa ya di sini. Kemarin saya lihat ketika sebelum MPLS, pengurus OSIS itu membuat video yang menarik ya, untuk menarik perhatian adik-adik kelasnya untuk mengikuti MPLS. Berarti anak-anak kita sudah kreatif. Kemudian bernalar kritis ya, atau berpikir kritis dan mandiri. Ya, apa-apa yang kita lakukan, kita ajarkan kepada peserta didik adalah untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri. Selanjutnya, di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru terkadang merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid ya, atau peserta didik ya. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di antaranya ilusi mengontrol murid. Ya, kita itu tidak bisa mengontrol murid.
yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Mungkin saat itu ya, misal ada anak kita yang melakukan kesalahan, misalnya bajunya tidak dimasukkan ya, kemudian kita tegur ya, bajunya dimasukkan ya. Nah, saat itu mungkin dimasukkan, tapi ketika kita sudah pergi ya, bisa jadi dikeluarkan lagi ya. Nah, teori kontrol atau ilusi mengontrol murid ini ya, berarti beranggapan bahwa murid itu tidak bisa dikontrol, tetapi mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Itu disebut apa? Motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri. Kalau tidak ada motivasi di dalam diri, maka ketika diingatkan mereka berubah, tapi mereka akan berubah lagi ketika tidak diingatkan ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kita mungkin tidak menegur dengan memarahi atau lain sebagainya, tapi kita misalnya membujuk, ayo bajunya dimasukin ya, dengan kata-kata yang baik atau dengan memuji dan lain sebagainya. Saat itu mungkin bisa berubah anak ya, tapi ketika tidak dipuji atau tidak dibujuk lagi, mereka akan berubah lagi kepada sifatnya yang sebelumnya gitu. Jadi tadi lagi kembali, kalau tidak mereka itu bisa mengontrol diri mereka sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Ini sangat salah sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mengkritik peserta didik ya, itu bukan menguatkan karakter mereka ya. Jadi ketika mereka dikritik kemudian mereka berubah, kita merasa oh dengan dikritik mereka bisa berubah. Ternyata tidak ya. Jadi yang bisa mengubah mereka tadi adalah diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita itu orang dewasa ya Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan peserta didik, kita lebih dewasa kan ya. Kita merasa bahwa karena saya dewasa, saya berhak untuk mengontrol mereka gitu, atau untuk mengontrol peserta didik. Padahal tidak seperti itu ya. Selanjutnya, mengenai teori kontrol ini, baik, nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa saja itu? Nah, stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, kita rubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda dengan teori kontrol tentang dunia. Ya. Coba saya mau tanya, apakah setiap kita kebutuhannya sama? Beda kan? Ya. Dan jadi yang kita anggap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama, ternyata itu salah. Ya, mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, entah itu dalam segi sikap dari kita kepada mereka atau dari segi proses pembelajaran. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dan dirubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi dikatakan bahwa tujuan kebutuhan kita itu beda kan? Ya, karena kebutuhan kita beda, maka kita pun akan memimpikan atau mengharapkan yang berbeda kan dengan yang lain. Iya, maka dari itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau harapan yang berbeda karena kebutuhannya tadi berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, diubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, tadi kan kebutuhannya beda, harapannya beda, pandangan tentang dunianya pun pasti beda. Kita jangan mengubah atau jangan ingin mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi kita harus memahami apa yang mereka pandang juga. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ketika ada anak atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan, ya itu tidak dianggap kesalahan, tapi kita tanya dulu apa tujuan mereka melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, orang bisa mengontrol saya dengan dirubah, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, nah, ini bisa diilustrasikan. Coba boleh diangkat tangannya Bapak Ibu. Di apa ya namanya? Dibalikan ke sini. Kemudian anggaplah Bapak Ibu menaruh satu oleh teman yang ada di sampingnya untuk membuka itu semua atau memberikan hal yang berharga itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tidak akan memberikan. Ada yang tidak akan memberikan, ada yang akan memberikan. Nah, yang bisa mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Mungkin Pak Hendri akan memberikan karena memang Pak Hendrinya mau memberikan. Tapi yang lain mungkin tidak mau memberikan karena ingin mempertahankan. Begitu, ya. Yang minta. Oke, ya. Selanjutnya, saya bisa memaksa
ya kita mau gagal membujuk ya asalnya kita baik-baik kepada anak ya itu sepatunya jangan pakai sepatu putih ya, akhirnya anak tidak menurut, akhirnya kita marah kan, akhirnya jadi apa? Jadi memaksa. Besok jangan pakai sepatu itu lagi atau kita ambil sepatunya gitu ya. Nah, kita rubah hal itu menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita diskusi dengan peserta didik. Kenapa mereka tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam sehingga mereka mengetahui alasan dibalik itu gitu. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah dirubah menjadi model berpikir menang dan menang. Ya, tidak ada yang namanya menang kalah. Kalau kita beranggapan ada model berpikir menang kalah, ketika anak melakukan kesalahan, kita menjudge anak tersebut, maka dia akan merasa bahwa dia menjadi orang yang gagal. Ya, nah itu akan terus sampai dia dewasa mungkin akan diingat bahwa saya memang orang gagal, gitu ya. Tapi kalau kita merubah model berpikir menjadi menang dan menang, ya kita ajak diskusi sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri, gitu. Paham ya Bapak Ibu? Pasti sudah paham sekali, ya. Bisa kita lanjutkan? Ya. Masih semangat? Semangat. Sampai satu Cikidang? Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang beralih ke disiplin positif. Dari tadi ya ketika rapat, Bapak Kepala Sekolah diingatkan mengenai disiplin. Kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Eka dan Bu Eninur ya tentang disiplin. Ya, disiplin itu tadi apa sih? Kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Menaati aturan yang ada, itu disiplin. Terima kasih Pak Eka. Tepuk tangan untuk Pak Eka. Menaati aturan yang ada. Tapi di sini dijelaskan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi disiplin itu bukan menaati aturan tapi belajar. Yang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik itu dengan disiplin. Nah, ini harus mengacu pada disiplin diri. Jadi harus berasal dari diri sendiri yang tadi saya singgung ya mengenai motivasi intrinsik. Ya kalau kita walaupun kita ngotot gitu ya supaya anak disiplin, tapi kalau dalam dirinya tidak ada niatan atau tidak berusaha untuk disiplin, maka percuma gitu. Ya. Nah, kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman. Ya. Nah, ketika anak didisiplinkan tapi menggunakan imbalan atau menggunakan ancaman, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, coba setiap pagi bisa Bapak Ibu berdiri di depan sekolah ya, di depan gerbang ya, menyambut peserta didik. Ada peserta didik yang datangnya tepat waktu sekali, bahkan pagi-pagi sekali ya. Ada juga yang kesiangan. Ya, kita menganggap bahwa peserta didik yang datang pagi itu disiplin, tapi bisa jadi mereka datang pagi itu karena mereka takut dihukum, ya, takut dimarahi, gitu. Atau ada juga yang datang pagi itu karena mereka ingin penghargaan, ingin reward, ingin dipuji. Ya, kadang-kadang kita suka ada yang anak salaman gitu ya, ih kamu mah rajin datangnya pagi. Nah, anak tuh jadi senang, akhirnya dia terus datangnya pagi karena diucapkan seperti itu. Tapi itu tidak akan bertahan lama, ya begitu. Ketika tidak ada yang memuji lagi, nah bisa jadi dia tidak berlaku disiplin lagi gitu ya. Jadi disiplin itu tidak boleh atau tanpa imbalan atau penghargaan dan tanpa adanya ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi harus disiplin dari dalam dirinya ya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi di dalam dirinya
Jadi disepakati bersama. Nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, ya banyak sekali. Nah, yang akan saya paparkan di sini hanya beberapa ya. Di antara nilai-nilai kebajikan itu atau contoh nilai kebajikan itu diantaranya pertama tadi ya sudah dijelaskan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua ada Ibo Primary Year Program atau PYP. Ya, di situ nilai-nilai kebajikan universalnya apa saja? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Biasanya ini berhubungan dengan orang lain ya. Di sini ada rasa hormat, ada antusias, ada empati gitu ya. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Di sini contoh nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Oke, selanjutnya, nah, tadi saya katakan bahwa setiap manusia itu kan kebutuhannya berbeda. Nah, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan ini harus terpenuhi semua Bapak Ibu. Kalau ada satu saja tidak terpenuhi, maka tidak akan berjalan atau tidak akan sesuai. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5: kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini harus terpenuhi. Ya, begitu pun dengan murid atau peserta didik, kebutuhan bertahan hidupnya harus terpenuhi. Pernah tidak mendapati ketika belajar ada anak yang lemes? Pernah nggak? Ada anak yang ngantuk? Nah, mungkin kenapa anak melakukan hal tersebut? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, nah kita jangan langsung kamu mau tidur wae gitu ya. Atau kamu kenapa sih lemes gitu pas pelajaran ibu? Nah, jangan seperti itu. Tapi kita tanya kenapa? Siapa tahu dia belum sarapan? Ya, atau mungkin dia sedang kurang enak badan? Atau mungkin karena di rumahnya tidak ada orang tua sehingga dia begadang? Ya, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang pertama ini harus terpenuhi. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Pernah nggak Bapak Ibu dalam satu kelompok? Biasanya kalau di kelas itu kan belajar di kelompok-kelompok kecil ya. Nah, di kelompok-kelompok kecil ada misalnya anak yang ngadu ke kita, Bu, si Dima nggak mau kerja. Pernah nggak? Pernah kan ya? Atau Bu, si Dima diskusi nggak mau ditanya pendapat, nggak jawab gitu ya. Mungkin karena kebutuhan dasar kasih sayangnya atau rasa diterimanya tidak terpenuhi. Ya, mungkin karena dia tidak dipedulikan. Bisa jadi juga karena dia tidak bisa menjadi bagian dalam kelompoknya karena tadi tidak dipedulikan, tidak dihiraukan atau tidak diinginkan oleh anggota kelompoknya ya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Di sini penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui serta didengar ya. Ada tidak di kelas Bapak Ibu yang sedikit-sedikit ketika Bapak Ibu meminta untuk misalnya siapa yang mau ke depan, dia lagi yang mau ke depan, ada nggak? Nah, mungkin dia memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi sehingga dia selalu ingin dianggap atau selalu ingin diakui. Selanjutnya ada kebebasan
ya berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya, walaupun udah siang, ngantuk, lapar, dan lain sebagainya ya. Nah, kebebasan ya. Nah, di sini murid harus memiliki pilihan atau mencoba hal baru. Maka kita harus memenuhi kebutuhannya. Misal, ya di dalam kelas itu kan ada tadi Pak Rorus bilang ya, diferensiasi itu ada memiliki gaya belajar. Ada gaya belajar apa saja? Kinestetik, auditory, visual. Ya. Misal anak yang memiliki kebutuhan atau memiliki kebutuhan kinestetik, ketika dia belajar gitu-gitu aja dia tuh merasa dikekang. Ya, duduk dengerin gitu ya. Padahal dia tuh inginnya jalan-jalan atau inginnya sambil bekerja sama dengan yang lain gitu, nggak bisa kalau diam saja. Maka kita harus mencari yang menjadi kebutuhannya dan memenuhinya agar peserta didik kita menjadi peserta didik yang sesuai gitu. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini berkaitan dengan bermain, humor, dan antusiasme serta tertawa ya. Maka kita cari atau kita harus lebih inovatif lagi ketika melakukan pembelajaran ya. Karena anak itu, apalagi anak usia SMP ya, masih butuh kesenangan, masih butuh bermain dan lain sebagainya. Ketika MPLS, saya masuk kelas, beberapa kelas, kemudian saya mencoba menggunakan permainan ketika sebelum melakukan materi gitu ya. Nah, ketika saya sekarang masuk ke kelas sebagai guru PAI gitu ya, bukan lagi sebagai pemateri MPLS, ternyata mereka lagi ya di akhir pembelajaran ada waktu 5 menit. Kemudian saya bilang ada waktu lagi 5 menit, siapa yang mau nanya atau kita diskusi apa? Mereka jawabnya, Bu main. Jadi ditagih ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah bilang ada yang namanya motivasi intrinsik, ada yang namanya motivasi ekstrinsik ya, motivasi dalam diri dan motivasi yang dari luar. Motivasi ekstrinsik itu apa saja? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak mungkin nurut pada kita, tapi karena dia melakukan tersebut karena menghindari hukuman, ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain begitu. Nah, kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya begitu ya. Jadi kita gali dulu nih apa yang nilai-nilai yang kita percaya atau nilai-nilai universal tadi ya, yang sudah saya paparkan, diperlihatkan kepada anak, kemudian nanti mereka memilih sendiri untuk diyakini begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada ya berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu. Misal ada anak kita yang bajunya dikeluarin, atau misalnya ada anak kita yang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Keliling lapangan 2 kali gitu ya. Nah, itu adalah bentuk hukuman karena tidak terencana atau sifatnya tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid itu tidak dilibatkan, bahwa mereka tidak diberitahu bahwa mereka itu harusnya seperti ini. Kalau tidak melakukan maka akan seperti ini begitu. Jadi tidak dilibatkan kalau mengenai hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah. Jadi guru aja yang ngasih hukuman, tapi mereka tidak menyadari apa yang menjadi kesalahan. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman fisik seperti tadi ya, lari keliling lapangan, push up dan lain sebagainya. Kalau psikis apa? Perkataan ya, dasar kamu mah gitu ya, tidak menaati aturan. Emang kamu mah susah sih dirubahnya gitu. Nah, itu adalah hukuman ya. Selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian tapi murid tetap merasa tidak nyaman ya. Kalau konsekuensi kan udah jelas, ini peraturannya, ini hukumannya. Tapi mereka
tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi sikap guru itu memonitor murid. Ya, kalau konsekuensi. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi anak itu diajak diskusi ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian digali agar mereka bisa mencari solusi. Ya, ini restitusi. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau solusinya dari guru, ya kadang bisa dilakukan, kadang tidak. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau solusinya datang dari diri mereka sendiri, maka mereka akan lebih nyaman untuk melakukan. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Di antaranya, 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira posisi posisi kontrol guru itu, posisi kontrol Bapak Ibu ada yang di mana? Jujur ya, kalau saya penghukum ada, ya, membuat merasa bersalah, ya, teman, ya, pemantau, ya, mungkin yang masih harus belajar itu sebagai manajer, ya. Nah, kita lihat nih apa namanya 5 posisi kontrol ini maksudnya atau artinya atau contohnya apa? Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya berikan satu kasus, ya. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika Bapak Ibu berada di posisi penghukum, maka Bapak Ibu akan memerintahkan untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang akan Bapak Ibu lakukan, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu dan Bapak. Itu posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Jika anak diperlakukan seperti itu, maka mereka akan merasa bersalah. Atau gini bisa, Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu ketika mengajar misalnya anaknya tidak bisa diam, berisik dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu bilang kepada anak tersebut, ya, kamu jangan berisik dong. Nanti kalau kamu berisik, Ibu disalahkan oleh kepala sekolah. Itu menjadi anak merasa bersalah, gitu ya. Selanjutnya nih ada posisi kontrol sebagai teman, ya. Kalau sebagai teman, kalimatnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak sekali, ya. Ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi, ya. Itu kalimat-kalimat seperti itu adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Selanjutnya posisi sebagai pemantau, ya. Kamu sudah mendengar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu memantau, ya. Nah, itu memantau, ya. Kita memberikan solusi, tapi solusinya datang dari kita, kemudian
Oke, Pak Eko. Melihat dari kalimat ya keyakinan dan peraturan, kalau sudah yakin pasti dipatuhi. Kalau peraturan kadang-kadang ada yang dipatuhi dilanggar gitu. Jadi lebih tepat keyakinan, sebab kalau keyakinan berarti disetujui semua anggota kelas dan itu betul. Terima kasih, Pak. Dari ibu mungkin Bu Dini silakan. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh bersama, tapi kalau peraturan itu hanya dibuat oleh salah satu pihak, yaitu oleh kita sebagai guru. Terima kasih Bu Dini. Betul ya yang disampaikan oleh Pak Eka dan Bu Dini ya. Peraturan dan keyakinan. Ya, coba ketika saya membuat ya, saya mempraktikkan membuat keyakinan kelas di kelas saya yang saya ajar. Kemudian saya nanya, kamu kalau ada yang namanya peraturan, kamu lebih senang melanggar atau lebih senang menaati? Mereka jawab melanggar, Bu. Karena kalau peraturan itu sifatnya atau kalimat yang ada di dalamnya itu masih negatif. Maksudnya negatif itu ada kalimat tidak boleh, dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Jadi anak tuh merasa iya ulah itu ulah ya, ini tidak boleh itu tidak boleh, sehingga justru akan memicu mereka untuk mending langgar sekalian gitu ya. Tapi kalau keyakinan tadi betul kata Bu Dini disepakati oleh bersama ya, datangnya dari siapa? Dari mereka ya, dan sifatnya itu sudah positif. Nah, ketika saya mencoba membuat keyakinan di kelas saya buat untuk membuat keyakinan itu ada tahapannya ya Bapak Ibu, tidak langsung menjadi keyakinan. Ya, kita buat dulu anak atau memicu anak untuk menyampaikan pendapat. Kita buat dulu peraturan. Ya, nanti anak akan ada yang menyampaikan pendapat. Seperti di kelas yang saya ajar ya kemarin, saya membuat namanya keyakinan kelas. Mereka buat dulu peraturan. Ada yang menjawab tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berisik gitu ya. Nah, saya tampung dulu, kemudian saya membimbing mereka untuk merubahnya menjadi keyakinan. Keyakinan itu sifatnya harus positif, tidak ada kalimat tidak boleh. Maka kita ganti tertib di dalam kelas. Tidak boleh makan dan minum, kita rubah makan ketika istirahat. Kemudian tidak boleh berisik, disiplin mengikuti pembelajaran ya gitu. Jadi kalimatnya itu kalau peraturan negatif, ada orang tidak boleh dan lain sebagainya dilarang. Kalau keyakinan lebih positif begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya, nah untuk pembentukan keyakinan kelas, nah yang perlu diperlukan adalah satu bersifat abstrak ya, jadi tidak terperinci gitu ya. Nah misal nih kayak tidak berisik di dalam kelas atau tidak jalan-jalan, itu bisa di kalimatnya ditampung dalam kalimat apa? Contohnya tertib, misalnya seperti itu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang menyeluruh. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif seperti yang saya bilang tadi ya, tidak ada kalimat yang negatifnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas terlibat saat membuat keyakinan. Kemudian diusahakan tidak terlalu banyak agar apa? Agar anak mudah mengingat ya. Nah, ketika dibuat keyakinan jangan hanya dibuat di board, dihapus, udah saja gitu ya. Tapi biarkan anak mencatat di buku catatannya masing-masing. Kemudian setiap pembelajaran minta satu orang anak ke depan untuk membacakan keyakinan kelasnya. Setiap sebelum pelajaran satu kali dibacakan keyakinan kelas. Jadi untuk mengingatkan lagi. Jangankan anak ya, kita juga harus sering mengingatkan gitu. Oke, selanjutnya ada terakhir ya, ini yang terakhir segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, di antaranya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga
tidak menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ketika anak melakukan kesalahan, contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Itu artinya menstabilkan identitas. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, itu tahapan dari yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran yang stimulus respon, ya, menjadi proaktif dan akhirnya menggali serta mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, contoh kalimatnya adalah, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang paling penting bagi kamu. Nah, yang terakhir ada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik kalau keyakinan kelasnya dibuat atau keyakinan sekolahnya dibuat. Kalau tidak dibuat atau tidak disepakati keyakinannya, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam diri. Kemudian murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi dipancing dulu anak untuk mengingat keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Sehingga nanti akan timbul solusi dari peserta didik atau dari murid untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian di sini saya contoh ilustrasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ya, yang sudah saya upload pada tugas demonstrasi konseptual. Ya, bisa dilihat sebenarnya di YouTube yang kurang peminat. Ini contohnya seperti ini ya. Sedang YouTube-nya. Kayak ini contoh. Kayak ini contoh ilustrasinya ya. Rapat segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Untuk lebih lengkap videonya bisa nanti dilihat di YouTube saya. Karena saya bagikan linknya. Jangan lupa di subscribe ya kan. Baru 5. Iya. Oke, nah terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali banyak kata-kata yang salah ya. Karena saya masih belajar ya. Saya pernah mendengar satu kata-kata ajaibnya menjadi seorang guru, yang diajar satu, yang belajar 2. Ya, kita mengajar murid, tapi bukan hanya murid yang belajar, tapi kita juga belajar. Ya, jadi mengupgrade diri terus-menerus ya. Saya terinspirasi oleh guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri 1 Cikidang, sehingga saya mencoba untuk terus belajar dan memperbaiki diri saya agar memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak saya. Salam guru penggerak, jawabannya bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siapa Bapak Ibu? Salam guru penggerak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut ke pembelajaran atau materi, kita
kemudian nanti kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan. Ya, sekarang Ibu akan membagikan sticky note. Silahkan nanti kamu tulis peraturan atau keyakinan kelas apa sih yang menurut kamu harus diterapkan di kelas ini. Paham? Oke, ya Ibu bagikan dulu. Boleh dibantu? Ibu bagikan sebelah sini. Ibu bagikan sebelah sini. Ya. Tulis satu keyakinan kelasnya ya. Kalau sudah, boleh ditempel nanti di depan. Coba kalau contoh peraturan contohnya seperti apa? Jangan berisik, betul. Apalagi? Jangan jajan. Apalagi ketika jam pelajaran. Apalagi? Izin ketika keluar, itu salah satunya. Jadi silakan dituangkan jawabannya atau yang menurut kalian masukkan ke dalam. Boleh di mana saja. Yang penting itu yang berarti kalimatnya masih negatif. Nah, di sini tadi ada kebanyakan tidak boleh berisik. Berarti kalimat yang lebih positifnya apa? Disiplin atau tertib ketika di dalam kelas, ya. Disiplin. Sepakat, disiplin dan tertib mengikuti pembelajaran. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, kita cari yang kedua. Di sini ada tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, berarti kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, kata yang lebih positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya atau apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Lagi kira-kira apa nih? Ibu cek dulu ya. Di sini ada tidak boleh makan dan minum. Oke, nih ada 5 keyakinan kelas. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada nggak? Oke, ini sepakat segini? Sepakat. Ya, kalau yang namanya keyakinan kelas berarti harus disepakati. Setelah disepakati, dijalankan. Oke, nah kalau kalian merasa kalian sudah sepakat, boleh nanti ke depan ya satu orang dari jajaran sini dulu. Kemudian kita cap pakai jempol. Misalnya ibu contoh ibu dulu ya. Misalnya ibu di sini ya. Nanti yang lainnya boleh di bawahnya. Oke? Oke. Jajaran kedua boleh 4 orang biar dia terlalu lama. Itu mati. Geseran dikit sebelah sini. Nah. Yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kurniasi, guru mata pelajaran matematika. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Isma Latifah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Sukabumi, dari SMP Negeri 1 Cikidang. Saya terkesan dengan diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Isma Latifah. Saya yakin jika budaya positif tersebut dilaksanakan,
terutama pada keyakinan kelas, akan sangat membantu siswa dalam memahami budaya positif dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri dari kelas 7D. Saya merasa senang dan terkesan dengan praktik keyakinan kelas bersama Ibu Isma Latifah. Karena dengan membuat keyakinan kelas, kami merasa nyaman belajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.